besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan kasih yang menjamah, yang melepaskan setiap kami. Bawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Bawa kami bisa kenal Tuhan lebih lagi. Urapi kami, hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Ya Tuhan, satu pelajaran berharga dari seorang yang bernama Yudas Iskariot. Urapi kami Tuhan, bukakan pewahyuan yang baru. Berikan pengertian yang baru. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Sekali lagi selamat pagi saudaraku yang kasih Kristus. Dalam tempo 30-40 menit saya akan sharingkan satu firman Tuhan yang berjudul pelajaran berharga dari kehidupan seorang Yudas Iskariot. Saudara tahu ya, dari 12 murid Yesus ada seorang yang bernama Yudas Iskariot, saudaraku. Dan kita tahu dia adalah seorang, saudaraku, yang yang menjadi bendahara. Dia juga yang menyangkal Tuhan, yang mengkhianati Tuhan dan menjual Tuhan, saudaraku. Dan lalu dia meninggalkan Tuhan, saudaraku. Lalu ujungnya adalah dia mati bunuh diri. Nah, saudara, kita akan belajar pelajaran ini. Kenapa? Ya, karena apa? Orang cerdas itu belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Tapi kalau orang bijaksana belajar dari apa? Kesalahan orang lain. Ya, kita harus bisa cerdas, kita belajar dari kesalahan kita. Tapi kalau kita mau bijaksana, kita mau belajar juga dari kesalahan orang lain. Nah, kita belajar dari kesalahan daripada seorang yang bernama Yudas. Supaya kita bisa bijak, ada hikmat. Saudara, dalam kita mengikuti daripada Tuhan, kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, Yudas ini kehilangan sesuatu yang berharga dan mahal sekali dalam hidupnya dia. Saudaraku, pertama, dia kehilangan hadirat Tuhan secara pribadi. Orang yang kehilangan hadirat Tuhan. Sebenarnya Tesalonika tuh jelasin saudara. Neraka itu adalah tempat di mana tidak ada hadirat Tuhan di sana. Dijauhkan dari hadirat Allah. Itu untuk orang-orang apa? Durhaka. Saudara, orang-orang yang tidak menerima daripada kasih daripada Allah. Yaitu keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Jadi Yudas, saudara, dia kehilangan yang namanya hadirat Tuhan Yesus secara pribadi. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Kristus, yang saya sangat harapkan dari setiap kita, yaitu bahwa setiap hari jangan sampai kita kehilangan yang namanya hadirat daripada Yesus. Karena hidup kita bilang aku butuh Tuhan. Ya kan, apa ininya saudaraku, ekspresinya, apa bentuknya? Kita butuh Tuhan, kita butuh hadirat Tuhan. Setiap hari. Oleh karena itu saudara, kita perlu yang namanya apa? Menara doa. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Kita buat ini setiap hari. Saudara Kristus, Yudas juga kehilangan apa? Dia kehilangan fellowship. Saudara, powerful fellowship dengan para rasul dan tubuh Kristus yang lain. Harusnya kalau dia bisa setia saja, dia bisa menikmati saudara tuh. Ya, fellowship yang luar biasa. Setelah hari Pentakosta itu, wah, hal yang luar biasa. Dia kehilangan hak istimewa melayani Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu sebenarnya satu hak istimewa, privilege dari Tuhan. Siapa kita saudara? Dan yang terakhir, Yudas itu kehilangan apa? Upah kekal di sorga. Saya berdoa tidak ada di antara saudara satupun, saudara, yang kehilangan seperti halnya Yudas Iskariot. Kehilangan hadirat, fellowship, jauh dari gereja, sudah tidak lagi bersekutu
Sama-sama tidak melayani Tuhan, kehilangan upah. Nah sekarang kita akan belajar apa sih? Kenapa dia bisa kehilangan ini? Paling tidak ada 6 hal, saudaraku. Ya kan yang menyebabkan, kenapa sih? Apa sebabnya? Kita udah belajar, saudara. Yang namanya berhasil pasti ada sebabnya. Yang namanya gagal pasti ada sebab. Karena kita tahu bahwa keberhasilan adalah sebuah akibat dari suatu sebab. Jadi kita cari, kalau begitu juga dengan kegagalan. Kegagalan itu sebenarnya akibat dari sebuah sebab. Apa sih penyebab daripada kegagalan Yudas? Kita belajar. 1, saya lihat sini. Yudas menolak untuk bertobat dan berubah. Saya lihat sini ayatnya. Yohanes 6 ayat 70 katakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah apa? Iblis. Yesus menyebut siapa? Yudas itu adalah iblis. Saudara tahu arti kata iblis? Dalam bahasa Ibraninya tuh syaitan atau setan. Ya, arti kata iblis adalah apa? Musuh sebenarnya. Arti katanya musuh. Kalau Yunaninya namanya apa? Dia bolos. Artinya apa? Pemfitnah, penghasut. Jadi orang yang suka memfitnah, orang yang suka menghasut namanya dia bolos atau iblis, saudaraku, yang kasih Kristus. Nah, di bahasa Inggris namanya devil. Nah, sekarang saya mau nanya sama saudara, kenapa kok Yesus dari memilih 12 muridnya ini, kok bisa salah satu di antaranya itu iblis? Pemfitnah, penghasut, saudaraku, musuh. Jawabannya, karena Yudas seorang yang menolak untuk apa? Bertobat dan berubah. Saudara bisa bayangkan di sini. Yudas itu saudara, dia tutup mata hatinya. Sekalipun Yudas melihat orang buta dicelikan oleh Yesus. Orang kusta ditahirkan. Orang lumpuh berjalan. Yudas tuh hadir di depan kubur daripada Lazarus saat Lazarus dibangkitkan. Yudas hadir ketika Yesus menenangkan badai dan berjalan di atas badai. Yudas sendiri yang mendengar pengajaran Yesus. Saya percaya mungkin Yudas itu duduk di bagian depan. Waktu Yesus mengajar, waktu Yesus berkhotbah. Tapi Yudas tidak pernah bertobat. Yudas tidak pernah berubah. Yudas menutup mata hatinya. Kenapa? Karena dia punya agenda sendiri dalam hidup dia. Saudaraku yang Yesus bilang gitu, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Saudaraku yang Kristus, ini sungguh yang menyedihkan. Yudas memulai hidup bersama Yesus, tapi dia mengakhiri hidupnya bersama siapa? Bersama iblis dan menjadi iblis. Kenapa? Karena dia menolak untuk bertobat dan berubah. Saudaraku yang Kristus, rupanya gak cukup ya. Orang tuh menyaksikan mujizat. Ya, rupanya nggak cukup cuman dengar firman. Nggak cukup kita tuh ngumpul-ngumpul di gereja. Tapi yang penting kita harus putuskan diri untuk bertobat setiap hari. Dan mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Kekristenan adalah proses pembentukan karakter. Untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik setiap hari. Semakin serupa dengan Yesus, makin lemah lembut, makin rendah hati, makin murah hati, makin baik gitu loh. Bukan Kristen kok makin sombong, makin jahat, makin benci, makin ketus, dendam. Enggak. Yudas, jadi kekristenan tuh bukan soal gereja-gerejaan. Suka ngumpul waktu zaman ini. Ya sekarang kita gak bisa ngumpul memang. Saudara, kekristenan adalah keputusan. Untuk apa saudara? Bertobat dan mengizinkan Tuhan mengubah kita setiap hari. Kita harus bertobat dan berubah di dalam roh dan pikiran kita. Dalam kebiasaan dan cara hidup. Berubah untuk menjadi serupa dengan siapa? Kristus. Oleh karena itu pentingnya saudara. Untuk apa? Punya saat teduh. Kebiasaan saat teduh setiap hari.
Ya kan? Beri terus makanan buat pikiran kita. Kasih makan pikiran kita dengan firman setiap hari. Pagi-pagi saudara. Dan puji Tuhan, ya kan, wadah program Menara Doa ini. Ya kan, ketika saudara bisa dengar firman, saudara isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudara bisa penuhi hatinya dengan urapan kasih. Waktu saudara berdoa, memuji, menyembah sama-sama dengan kita. Lewat ini saudaraku. Ini untuk melatih supaya iya ya, tiap hari kita diperbaharui. Tiap hari pikiran kita dirubah. Keyakinan kita yang tadinya salah gini-gini. Jadi diarahkan sesuai dengan firman. Ini penting. Saudaraku, biasakan saat teduh. Ya kan, supaya pikiran kita diisi kasih makan firman. Hati kita terus dipenuhi dengan urapan kasih. Katakan amin saudara. Karena hanya kasih yang bisa membuat, kita belajar kemarin, perkataan kita perkataan punya iman. Perkataan yang mengandung pengharapan. Hanya kasih ini di hati ini saudara. Kasih yang Kristus. Bangunlah kebiasaan untuk apa? Bersyukur, bertobat, berubah. Katakan amin. Pelajaran ini. Yudas tidak mau bertobat. Yudas tidak mau berubah. Sekalipun Yudas orang yang dekat sama Tuhan. 12. Kemana Yesus? Orang dekat sama Tuhan. Tapi karena dia tidak bertobat dan berubah. Dia jadi iblis. Jadi musuh. Pemfitnah, penghasut. Kita berdoa. Biarlah kita jadi orang Kristen. Yang terus menerus bertobat dan berubah. Karena kita mau pagi-pagi kita berkata, saat pagi hari ku datang lagi. Kita datang sama Tuhan dengan rendah hati. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan amin saudara. Yuk kita jangan seperti Yudas di pelajaran. Pelajaran Yudas bisa gagal. Karena Yudas tidak mau apa? Bertobat dan berubah. Kita gak usah pusing. Orang nunjuk-nunjuk masa lalu kita. Gak usah pusing. Iblis bangkit-bangkit masa lalu kita. Gak usah takut. Gak usah khawatir. Yang penting hari ini kita terus ambil keputusan. Saya mau bertobat. Saya mau berubah. Kalau orang bilang kau kan begini-begini dulu. Bilang benar. Tapi oleh karena anugerah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Saya sudah diampuni. Saya sudah jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Katakan amin. Iblis selalu ingetin masa lalu kita. Tapi Tuhan selalu melihat masa depan kita. Yang ngerti katakan amin. Tuhan selalu lihat. Dia selalu lihat Simon. Dia panggilnya Petrus. Ketika dia lihat Abram. Dia panggil Abraham. Ketika dia lihat Gideon penakut. Dia bilang pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang-orang ini mau bertobat dan berubah. Ketika putusan kita bertobat dan berubah. Dengar baik saudaraku. Saudara akan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Saudara akan memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara akan melakukan. Karena saudara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Katakan amin. Jadi gak jaminan ya. Tiap hari ke gereja. Deket-deket sama pendeta-pendeta gede. Orang itu rohani. Buktinya Yudas tidak rohani. Dia iblis. Saya berdoa tidak ada iblis di antara kita. Katakan amin. Siapa iblis? Iblis itu adalah diabolos. Penghasut, pemfitnah. Siapa iblis? Syaitan. Siapa? Musuh. Musuh siapa? Musuh daripada Tuhan. Musuh umat Tuhan. Yang iblis itu bencinya 3 saudara. Yaitu apa? Dia musuh sama Allah. Dia musuh sama umat Allah. Dia musuh sama kediaman Allah, sorga. Karena itu 3
bukan bagian dia. Saudaraku, saya berdoa. Kenapa? Yudas disebut iblis. Karena dia tidak bertobat dan berubah. Saudara gak usah khawatir. Kita gak usah takut kalau orang buka masa lalu kita. Sepanjang kita hari ini ada di dalam kasih Tuhan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Kalau iblis terus mengungkap, bongkar masa lalu saudara. Di mana saudara sudah tinggal dalam Tuhan. Beritahu iblis akan masa depan dia. Masa depan iblis ada di mana? Di neraka. Sedangkan masa depan saudara dan saya ada di mana? Di sorga. Katakan amin saudara. Itu poin yang penting. Yang kedua adalah kita belajar dari Yudas. Kegagalan dia. Yudas tidak pernah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Dia gak pernah menyerahkan seluruh hidupnya, keberadaannya kepada Yesus. Saudara lihat di sini. Kita kasih contoh. Ayatnya ayat 4-5. Yohanes 12 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata. Ya, Yudas berkata apa? Baca yang keras ibu bapak yang ikut program Menara Doa ini. Saya ingin supaya saudara ini bukan seperti kayak ngeliatin YouTube yang biasa. Program ini saya ingin saudara terlibat. Kita ada interaktif. Saudara, supaya saudara bisa diberkati, Roh Kudus bisa menjamah saudara, Tuhan juga bisa bekerja sementara saudara dengar firman Tuhan. Katakan amin. Makanya saya ajak selalu, kalau doa yuk ikut doa, nyanyi ikut nyanyi saudara. Enggak seperti kayak kita nonton YouTube orang gitu loh. Ini bukan pertunjukan, tapi saya ingin ajak saudara terlibat aktif di dalamnya. Katakan amin. Apa perkataan Yudas? Kita baca sama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ini kayaknya sopan bener. Bagus bener kata-kata ini. Saudaraku, tetapi kalau kita lihat di balik motif omongan. Kan orang bisa ngomong yang benar, yang baik. Tapi kalau di baliknya kita tahu siapa yang ngomong, motifnya apa yang ngomong, itu bisa ketahuan. Saudaraku yang Kristus. Hal itu dikatakannya, ayat 6 katakan. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, itu motifnya. Dia bisa ngomong baik. Tapi saudara, Alkitab bongkar motifnya dia. Dia tidak peduli dengan orang miskin. Melainkan, kenapa? Karena ia adalah seorang pencuri. Seorang pencuri yang suka mencuri. Mengambil yang bukan hak dia. Itu orang sebenarnya tidak peduli dengan orang lain. Orang itu tidak punya belas kasihan pada orang miskin. Dia hanya mikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memenuhi kepentingan sendiri. Itu dia pencuri. Ini Yudas pencuri. Orang egois, serakah. Hanya mikir diri sendiri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Dia bendahara. Sering diambil, sering ambil. Saudaraku, dia pencuri. Ya karena mungkin uangnya Yesus banyak. Ya kan kalau diambil dikit-dikit ya gak ketahuan. Makanya siapa bilang Yesus miskin? Yesus tuh kaya saudara. Kalau kasnya sedikit ketahuan lah. Kayak misalnya saudara punya dompet. Di dompet saudara uang. Ya kan isinya berapa? 50.000. 10.000-nya 5 lembar. Kalau ada pembantu ngambil 2. Saudara tahulah tinggal 3 kan. Kalau isinya saudara. Ya kan isinya ada 100 lembar. Diambil 2 gak tahu saudara. Mau ngitung lagi berapa 98 kan banyak lama. Kalau cuma 5 lembar diambil 2 kerasa saudara. Kalau ada 100 diambil 2 gak tahu. Ini Yesus banyak nih. Jadi jangan mau dengerin orang yang bilang Yesus itu miskin. Selama hidup dia kaya loh. Buktinya uangnya dicuri. Ya saudara gak kerasa. Katakan amin. Katakan bajunya Yesus itu bukan baju yang jahitan. Baju lepas, baju yang jubahnya tuh jubah. Buktinya jubah Yesus itu diperebutkan sama tentara-tentara Romawi. Lah kalau baju saya nggak mungkin direbutin. Ya baju murah. Saudaraku udah bekas murah lagi kan. Udah murah bekas lagi kan nggak bisa. Kecuali mobil saya bajunya mahal nih. Ya kan harganya mungkin 10 jutaan. Walaupun bekas. Ya kan sudah orang mau merebutan. Yesus tuh jubahnya direbutin. Artinya ya mahal. Ada harganya. Kaya dong dia. Katakan amin.
Yesus tuh cuman miskinnya sebentar, 6 jam. Di atas kayu salib dia miskin. Telanjang, lapar, haus. Di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus kita. Supaya kita yang miskin bisa diperkaya melalui kemiskinannya dia. Katakan amin. Dia kaya jadi miskin. Kalau mau lebih jauh lagi, sebenarnya Yesus tuh udah di sorga tinggalnya. Jalannya aja emas, itu dia kaya. Waktu dia lahir, nginjeknya apa debu. Itu kan kemiskinan datang. Tapi sebenarnya secara ukuran manusia, yang saudara tahu nggak? Yang donaturnya Yesus suka nyumbang siapa? Itu Yohana. Yohana itu siapa sih? Istrinya Kusa. Siapa dia? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, saudara istri. Itu. Jadi ibu-ibu yang kaya-kaya itu yang murah hati. Ini kan. Saudara, oke, kok jadi lari ke sana ya? Saya ingin balik lagi saudara ke sini. Ya kan tentang Yudas. Saudaraku. Ya. Ketika dia melihat Maria. Saudaraku. Ketika dia melihat Maria menangis di bawah kaki Yesus. Membersihkan Yesus dengan rambutnya. Lalu dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu seharga 360 hari kerja. Saudaraku. Tiba-tiba Yudas memberikan komentar yang pedas. Dia berkata, kayaknya Yudas tuh keberatan. Maria keberatan. Ya kan memberi sesuatu minyak narwastu yang kalau dijual tuh 300 dinar. Dia bilang buat apa? Aduh, ini nih kalau saya tuh nangkepnya begini saudara. Yudas ini kurang ajar. Ada orang mau ngasih sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Lalu dia bilang buat apa kasih ke Yesus? Kasih aja orang miskin. Seolah-olah Yesus tuh gak pantas nerima persembahan kayak gitu. Balikin nih sama kita. Kalau ada orang mau ngasih uang sama saudara. Mau beri persembahan, kado ulang tahun yang berharga sekali buat saudara. Suatu mungkin emas atau apakah. Mungkin perhiasan atau jam tangan yang mahal atau mobil yang mahal. Lalu ada orang ngomong, orang dekat saudara yang ngomong. Buat apa? Mahal-mahal ngasih kado buat bos. Kasih aja ke orang miskin. Mungkin kita kalau misalnya kita hidupnya dalam ini kan begini tempeleng mungkin. Betul gak saudara? Seperti itu tuh enggak pantas. Itu penghinaan sebenarnya. Yudas ini sedang menghina. Dia sedang menghina Yesus yang sedang dituhankan. Maria sedang menyembah. Dia bawa persembahan. Dia bawa persembahan untuk penyembahan dia. Katakan amin. Jadi saudaraku, Maria dia serahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Buktinya apa? Ia mempersembahkan minyak narwastu untuk mengurapi Yesus. Hal itu mengungkapkan, ya kan, satu ungkapan dari Maria bahwa dia sedang menyerahkan apa? Seluruh hidupnya, waktunya, talentanya, hartanya. Katakan amin. Karena gini, saudara, itu minyak narwastu 300 dinar. Itu tuh senilai berapa? 1 tahun kerja. Jadi dia 1 tahun dia bekerja. Dia tidak makan, tidak minum segala macam, tidak belanjakan uang. Itu baru udah bisa kebeli minyak narwastu. Jadi dia serahkan waktu dia, tenaga dia, seluruh hidup dia dalam bentuk ini. Lalu ditumpahkan, diberikan kepada Yesus. Hal yang luar biasa ini. Dia persembahkan air matanya. Ini bicara tentang apa? Tanda pertobatan dia. Kasihnya, penyembahannya. Katakan amin. Yudas keberatan. Hari ini saudara, mungkin ada banyak para Yudas Iskariot di sekitar kita. Yang punya roh dan sifat yang sama. Mereka menghasut supaya anak-anak Tuhan tidak memberi apapun. Tidak melakukan persembahan apapun untuk Tuhan. Mereka tidak memberi apapun tetapi mereka lancang. Saya tulis pakai mereka lancang, mereka mengkritik, mereka menghasut, mereka menyatakan ketidaksukaan dengan perbuatan Maria. Banyak Maria masa kini. Jadi Yudas tuh gak pernah berkomitmen kepada Yesus dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Akibatnya apa?
Karena dia tidak menyerahkan. Ya kan, tidak berserah dengan segenap hati. Seluruh hidupnya. Maka dia kehilangan segalanya dan seluruh hidupnya. Katakan amin. Saya ulangi gini saudara. Karena Yudas tidak pernah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Maka dia kehilangan seluruh hidupnya. Yang menjadi miliknya saudaraku yang kasih Kristus. Katakan amin. Kalau kita tidak memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebenarnya kita tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saya ulangi lagi. Kalau kita tidak pernah menyerahkan seluruh hidup kita. Sebenarnya kita tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan bagi hidup kita. Tadi pagi saudaraku, ya, waktu saat teduh, sebelum saya persiapan daripada bahan ini tadi pagi, Tuhan berikan saya lagu ini, ingetin saya lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih. Wah, tadi pagi saya dilawat, saya nangis. Kata-kata sepertinya Tuhan tuh mau bilang, coba kamu buka, ucapin terima kasih. Kita nyanyi lagi ini sekali lagi saudara, ini saya rasa hadirat Tuhan kuat sekali di sini. Betapa hatiku. Saudara nyanyi yuk, sama-sama dengan saya yuk. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pada waktu saya masih kuliah, saudara, saya ikut dalam satu persekutuan doa. Dan kita punya rencana untuk buat retreat. Ada satu acara lah. Saudara, pada waktu kita cari dana dan sudah terkumpul dana, tapi belum cukup untuk kegiatan ini saudaraku. Saudara, saya ingat lagu ini, itu terus kita nyanyikan sama-sama. Satu hari saudara, lagu ini seperti Tuhan tuh bicara sama saya. Ya betul, kamu gak punya apa-apa, tapi kamu masih punya tabungan. Tabungan kamu itu semuanya kamu korek, kamu keluarkan, itu kamu pakai aja untuk kegiatan daripada retreat itu. Saya ingat saudara, tadi pagi tuh diingetin Tuhan. Ya inilah hidup saya, inilah seluruh hidup saya. Pada waktu saya keluarkan uang itu Tuhan Yesus sering ngomong, ya aku tahu kamu tuh ikut aku dengan segenap hati. Segenap hati, seluruh uang kamu. Saya itu semua tabungan saya taruh ke sana. Sudah selesai. Dan retreat terjadi, kami semua dilawat pada waktu itu di puncak ya. Berjalannya waktu saudaraku, satu hari, saudaraku Kristus, ada satu ya sahabat ya kan, orang, mereka dalam kebutuhan yang sangat. Tiba-tiba saya orangnya suka nabung, walaupun saya belum kerja waktu itu, saya nabung dikit nabung. Saya punya tabungan sekian. Nah tujuan tabungan saya waktu itu ya sudah mulailah ada penghasilan, saudaraku. Saya nabung, saya punya kebutuhan tertentu itu. Saya udah siapin, tiba-tiba itu nyanyian lagu ini lagi. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan tuh, retreat. Nah ini nih bukan pekerjaan Tuhan, itu nolong orang dalam kebutuhan. Tuhan bilang, kamu punya tabungan itu, kamu punya tabungan. Korek aja semua kan cukup buat dia. Saudaraku, ketika saya ambil keputusan,
Saya keluarkan semua tabungan. Saya kasih untuk dia. Dalam kebutuhan. Apa yang terjadi saudara? Di situ saya dapatkan satu hal. Kamu sudah ikut aku segenap hati. Memang lagu ini aku gak punya harta Tuhan yang aku bisa beri. Tapi ini ada yang aku serahkan. Aku beri. Pada waktu saya beri. Bukan untuk pekerjaan Tuhan itu sebenarnya. Tapi orang yang dalam kebutuhan. Tiba-tiba saya dapatkan damai yang luar biasa. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Yudas, kenapa disebut iblis? Kenapa Yudas kehilangan hadirat Allah? Kehilangan upah kekal. Dia kehilangan fellowship dengan para rasul. Yudas mengakhiri hidupnya mati bunuh diri. Kenapa saudara? Karena Yudas tidak menyerahkan hidupnya sepenuh dengan Tuhan. Apa sih bentuk penyerahan diri? Kalau Tuhan minta, kalau Tuhan perintah, kalau Tuhan kasih nasihat, kita minta anugerah untuk bisa lakukan itu. Yang ngerti katakan amin. Kita kan pernah tuh datang ke dokter, kita sakit, lalu dokter kasih antibiotik sama kita. Ya pernah ya saudara ya. Dokter kan kasih nasihat sama kita. Habisin ya, jangan tidak dihabisin antibiotik ini. Yang obat yang lain kalau sudah sembuh, ya sudah gak apa-apa. Tapi yang antibiotik harus diselesaikan. Kalau kita bilang tebusnya separuh aja antibiotik. Saudara tahu gak? Kalau kita gak habisin antibiotik itu, kata dokter, saya bukan dokter. Kalau kita tidak taati itu, kita minum sebagian, itu katanya virus atau bakteri yang lebih ganas akan datang menyerang tubuh kita. Karena gak tuntas itu. Alkitab juga bilang begini, kalau rumah sudah dibersihkan, ya kan? Tapi kalau kita nggak isi dengan firman. Saudara, seperti orang bertobat, sudah bertobat. Nggak diisi, udah ikut Tuhan, nggak diisi dengan firman. Nggak diisi dengan urapan kasih. Saudaraku, cuma menyerahkan sebagian saja dari hidup kita. Maka apa yang terjadi? 7 roh jahat akan datang menghancuri kita. Saudara, hari ini saya ingin ajak saudara berdoa. Katakan Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya Tuhan. Engkaulah yang mempunyai semua pergaulan dan hubungan saya. Engkaulah yang mempunyai masa depan saya. Engkaulah yang mempunyai pikiranku dan tubuhku ini. Engkaulah yang berkuasa atas seluruh hidupku. Termasuk harta milikku, talentaku, waktuku, itu milikmu. Kalau engkau mau pakai Tuhan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Yang ketiga saudara, apa sih kegagalan Yudas? Kalau yang kedua dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan seutuhnya. Yang ketiga, Yudas menyebut penyembahan dan persembahan adalah pemborosan. Yudas itu menyebut penyembahan dan persembahan adalah pemborosan. Tadi kita sudah baca. Di dalam Matius 26 ayat 7 sampai 9 itu dikatakan begini ayat 8-nya, ya. Yudas berkata, ya kan? Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan harga mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Di Matius jelaskan lagi saudara. Jadi Yudas itu menyebut penyembahan. Waktu Maria menyembah saudara dan membawa persembahan itu sebagai pemborosan. Hati-hati saudara dengan roh Yudas yang menguasai saudara. Kalau saudara melihat bahwa penyembahan dan persembahan sebagai pemborosan yang buang-buang waktu, yang gak ada hasil, gak ada apa. Hati-hati saudara akan jauh dari hadirat Tuhan. Saya berdoa biarlah kita dapatkan roh Maria. Hati seorang Maria. Maria dari Betania. Ketika dia memberi persembahannya kepada Tuhan. Dalam berupa apa saudara? Minyak narwastu. Itulah penyembahan dia. Ketika Abraham saudaraku. Saudara hendak melakukan perintah Tuhan. Membawa Ishak naik ke bukit Muria. Saudaraku. Itulah kata penyembahan pertama. Kata worship pertama. Yaitu apa? Persembahan sebenarnya. Kejadian 22 ayat 5 itu kata worship yang pertama saudaraku. Aku akan sembahyang bersama dengan anak ini. Dan
kami akan turun. Saudara, kamu tinggal di sini, kami akan sembahyang. Kata sembahyang itu worship. Worship artinya apa? Membawa persembahan. Siapa yang dipersembahkan? Ishak anaknya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Para Yudas, dia mengatakan dan memberitahukan bahwa kita tuh gak perlu angkat tangan. Kita gak perlu tepuk tangan. Kita gak perlu memberi persembahan. Ya kan? Kita gak perlu buang-buang waktu beribadah terlalu sering. Tetapi Alkitab mengajarkan kita menyembah Tuhan itu perlu angkat tangan juga. Perlu tepuk tangan juga. Perlu bersorak, bisa menari. Bahkan sujud nyembah dengan dahi di lantai. Kita bawa persembahan. Datang dengan hati yang tulus dan murni. Nah, Raja Daud, dia menyaksikan betapa indahnya, saudara, penyembahan dan persembahan itu. Dia katakan begini dalam Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami akan kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Katakan amin. Kalau saudara suka, ya kan, akan penyembahan, menyembah, saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Yang percaya katakan amin. Mazmur 34 ayat 11 katakan begini. Singa-singa muda meranah kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, saudara adalah orang yang mencari Tuhan. Katakan apa di sini? Tidak kekurangan sesuatu yang baik, tapi kenyang dengan segala yang baik. Amin saudaraku. Iya. Gak usah pusing saudara dengan akun-akun yang sinis. Saya lihat ya itu anggaplah untuk supaya para hamba Tuhan tuh hidupnya ngerem lah, sederhana. Ya, ambil positifnya, tetapi orang yang melakukan itu hati-hati roh Yudas itu. Saya mau ngomong seperti itu saudaraku. Kalau kita marah lihat orang diberkatin, kita marah lihat orang sukses, kita marah lihat orang disembuhkan, sepertinya hati kita belum ada Tuhan di situ. Kalau hati kita dikuasai oleh kasih Tuhan, siapapun dia, kalau orang itu sehat, orang itu bisa berbahagia keluarganya, orang itu bisa kaya. Bukan maling, bukan curi, untuk apa? Ya saudaraku, kita akan bersuka cita. Pasti kita bersuka cita. Saya tidak mau bilang diri saya. Setiap kali saya dengar kesaksian, kita nih buat program Menara Doa ini. Tujuan kita cuman saya mau dengar kabar baik. Saya ingin saudara bisa melihat saudara yang susah duit. Karena saudara bertekun sama Tuhan. Saudara percaya Tuhan, berharap Tuhan. Saudara bekerja bukan cuma bekerja keras, tapi bekerja dengan hikmat Allah. Dengan pengertian dari Allah. Lalu saudara bisa kaya. Saya seneng saudara. Saya gak marah. Gak dibagi pun gak apa-apa. Gak ada urusan sama saya. Saya urusannya sama Tuhan. Kalau saya bisa dengar kesaksian. Orang ini sakit gak sembuh-sembuh. Sudah keliling dokter, duit habis. Lalu doa bareng dengan saya. Dia sembuh total. Saya senang saudara. Katakan amin. Saya sedang bicara bukan untuk diri saya. Saya ingin ukuran apakah ada Allah di hati kita. Ada roh Allah di hati kita adalah kita senang lihat orang. Hidup mereka. Katakan amin. Yudas keberatan. Keberatan ada orang yang mau memberkati Yesus. Keberatan. Padahal Yudas adalah murid Yesus. Saya bisa ngerti sini, katakan. Apalagi kalau orang-orang yang di sekitar saya, orang-orang yang bekerja bersama saya, kalau dia bisa berhasil, dia bisa diberkati, dipakai Tuhan, bahkan lebih dari saya.
Saya berbahagia sekali. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Katakan amin. Dan orang-orang yang saya nggak usahakan apa-apa, saya nggak buat apa, tapi dia berhasil. Ya saya harus bersyukur dong. Katakan amin. Ya bukan karena orang-orang yang kita usahakan untuk berhasil aja, dia bisa berhasil, kita senang. Nah ini spirit Yudas ini harus kita perangi. Supaya yang ada tuh ada spirit siapa? Maria. Spirit yang suka nyembah, suka berkorban, suka memberi, supaya Tuhan disenangkan. Katakan amin. Spirit Yudas adalah dia marah melihat orang menyembah, melihat orang membawa persembahan. Itu spirit Yudas. Katakan amin. Ya dia pasti pakai alasan dong Yudas. Buat apa uang banyak itu? Mending kasih orang miskin. Buat apa kasih ke gereja? Lebih baik kasih orang miskin. Itu ngomongnya seperti itu kalau zaman sekarang. Buat apa kasih? Ya kan? Itu gak ada urusan. Saya percaya setiap hamba Tuhan tidak akan pernah menuntut pemberian daripada orang. Seorang hamba Tuhan dia percaya ada Tuhan yang pelihara hidup dia. Kalau orang bisa memberi, itu karena Tuhan yang menggerakkan untuk memberi. Saudara bisa mengerti di sini. Katakan amin. Saudara, makanya saya sedang bicara sama hamba Tuhan. Kita jangan bergantung sama manusia. Jangan membuat orang gak enak kalau gak ngasih sama kita. Jangan. Kita hanya bersyafaat, kita melayani, kita berbuat baik, kita layani supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nanti Tuhan kirim orang yang tidak terduga, namanya apa? Malaikat. Kita tuh punya malaikat. Katakan amin saudara. Kalau malaikat yang diutus Tuhan untuk melayani kita, pasti malaikat itu jauh lebih baik daripada manusia yang kita harapi untuk melayani kita. Yang keempat kita baca. Apa sih penyebabnya? Yudas tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Yudas tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Saudara lihat di sini dalam Matius 26 ayat 21 sampai 22. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan apa? Menyerahkan aku. Yesus katakan, seorang di antara kamu nih yang 12 akan menyerahkan aku. Saudara lihat sini. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, kepada Yesus. Apa saudara kata-katanya? Bukan aku ya apa? Tuhan. Semua ngomong. Saudara yang 11, bukan aku ya Tuhan. Tapi kita lihat saudara, Yudas di ayat 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Katanya apa? Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus, engkau telah mengatakannya. Yang lain menyebut Yesus sebagai apa? Tuhan. Yudas menyebut Yesus sebagai apa? Rabi. Beda gak? Beda. Makanya saudaraku, Yudas itu hanya menyebut dan menyambut Yesus sebagai Rabi. Kalau kita tidak pernah bisa menyebut Yesus itu sebagai Tuhan dan menyambut Yesus sebagai Tuhan, maka kita tidak akan pernah dapatkan hidup yang kekal. Yang ngerti katakan amin. Yudas itu bisa mengkhianati Yesus. Alkitab katakan dia dibisiki oleh iblis untuk jual Yesus. Saudaraku, kalau harga hari ini itu harganya nilainya berapa saudara tahu nggak? 300.000 rupiah. Kok dirupiahkan? Itu murah banget. Dia jual Yesus. Orang tuh kalau udah mata duitan berapapun jadi duit. Pokoknya jadi duit dah. Itu tanda orang mata duitan. Itu cinta duit ya. Saudaraku, itu murah banget dia jual. Kita lihat di sini, kenapa kok Yudas gak punya kuasa waktu iblis membisikkan dia? Karena dia tidak pernah jadikan, gak pernah menyebut dan menyambut Yesus sebagai apa? Tuhan. Alkitab katakan nih, Rasul Yakub bisa, tunduklah kepada Allah. Kalau kita tunduk pada Allah, kita bisa sebut dan sambut Yesus sebagai Allah. Dengan kita nyembah dia, maka kita punya otoritas atas dia. Lawanlah iblis, dia akan lari pada kamu. Kalau saudara seorang yang suka menyebut Yesus Tuhan, suka menyambut Yesus sebagai Tuhan, sembah,
saudara dan saya, kita punya otoritas atas iblis. Saudara bisa ke sini. Kalau kita tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita akan mudah kecewa dan kita akan menolak Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Yang kelima, Yudas melepaskan tangan Tuhan Yesus. Ya, dia buang Tuhan dari hidup dia. Matius 26 ayat 48, ayat 5, ya kan saudara sini. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Apa? Tangkaplah dia. Yudas dia buang Yesus, saudara. Jika tangan Tuhan pernah menyelamatkan kita, seberat apapun masalah dan kesulitan kita, janganlah lepaskan tangan itu dari genggaman kita. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, maka tadi saya dalam doa, tadi waktu doa, saya kayaknya Roh Kudus tuntun kita. Coba ingat. Dulu Tuhan pernah tolong. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Saudaraku, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita. Kalau tangan Tuhan pernah nyelamatin kita. Pernah menyembuhkan kita. Seberat apapun masalah hari ini. Kesulitan hari ini. Jangan lepaskan tangan itu dari genggaman saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara telah pergi meninggalkan Tuhan. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Saudara tidak lagi berdoa. Saudara tidak lagi punya waktu untuk menyembah Dia. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan datang balik. Jangan seperti Yudas. Yudas buang Tuhan. Karena Tuhan tidak memenuhi, tidak mau mengikuti daripada kehendak Dia. Kenapa Yudas mau jual Yesus? Karena rupanya Yesus tuh tidak mau jadi raja atas Israel. Yesus kok mau mati disalib? Itu di luar dugaan dia. Dia berpikir dengan dia jual Yesus. Yesus ditangkap, Yesus akan gunakan seluruh kekuatan dia. Untuk hajar yang namanya Romawi. Karena Yudas Iskariot ini seorang patriot gitu saudara. Yang mau mengusir penjajahan Romawi. Makanya dia masuk. Dia lihat Yesus ini cocok. Karena bisa punya kuasa untuk usir penjajahan Romawi. Dia berpikir Yesus akan jadi raja Israel. Rupanya Yudas tuh hidup di masa yang salah. Dia paksakan waktu Tuhan untuk dia hari itu. Kita tidak bisa paksakan waktu Tuhan. Betul Yesus akan jadi raja. Tapi bukan pada era itu. Yesus akan jadi raja pada era kerajaan 1000 tahun. Seringkali kita ini mau paksa Tuhan. Waktu Tuhan sekarang Tuhan. Kita minta doanya sekarang Tuhan. Saya lagi susah sekarang Tuhan tolong. Kalau Tuhan gak tolong, aku buang Tuhan. Itu Yudas. Tuhan gak ikutin maunya aku, kehendak aku. Aku sudah doa, sudah puasa. Aku sudah ikut engkau, aku sudah tinggalkan semua. Tapi hasilnya, kok jadi begini? Mau ditangkap? Mau disiksa? Kok gak ngelawan? No point. Saudaraku yang kasih Kristus, tetap jangan tinggalkan Tuhan. Jangan paksa kehendak kita. Biarlah kehendak Tuhan. Kita doanya, paksakan kehendakmu terjadi dalam hidupku. Jangan kita paksa kehendak kita. Supaya Tuhan ikutin maunya kita. Ujungnya kita akan lepaskan Tuhan. Tinggalkan, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Yang terakhir saudaraku. Yudas meninggalkan pelayanannya. Dia tidak menyelesaikan tugas panggilan hidupnya. Saudaraku yang Kristus. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu Yudas meninggalkan pelayanannya. Ketika dia lihat Yesus disiksa dan mati disalib. Yudas menyesal. Yudas merasa malu. Yudas merasa bersalah. Lalu ia menghukum dirinya. Lalu dia mati bunuh diri. Saudara, akibatnya apa? Kisah 1 ayat 26 katakan bahwa lalu mereka membuang undi bagi 2 orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Rasul kan harus 12.
Yudas tinggalkan pelayanan dia. Lalu ada orang yang menginginkan jabatan itu. Dipilihlah, diundi, terpilih. Namanya siapa? Matias. Yudas, nama Yudas dihapus dari kitab kehidupan. Saudaraku yang Kristus. Akhirnya ada orang menggantikan Yudas. Siapa namanya? Matias dan Paulus. Saudara, Paulus. Ini pelajaran buat kita semua, ibu bapak sebagai penutup. Ingat saudara, bukan Tuhan yang butuh kita. Saya mau ulangi, bukan Tuhan yang butuh kita. Tapi kita yang butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jika kita tidak menyelesaikan tugas pelayanan yang sudah diberikan kepada kita, Tuhan akan pilih orang lain untuk menyelesaikan pelayanan kita. Kalau bertahun-tahun yang lalu saudara sudah tahu bahwa saudara harus masuk dalam pelayanan. Saudara mengambil pelayanan. Entah sebagai pendoa syafaat. Entah saudara sebagai seorang yang memuliakan untuk melayani dalam harta saudara. Dengan waktu saudara. Atau saudara jadi seorang full timer. Atau saudara sebagai tenaga misi. Apapun Tuhan panggil saudara untuk melayani. Dulu saudara tinggalkan. Ada orang gantikan. Sekarang saudara tinggalkan pelayanan. Saya mau kasih tahu masih ada waktu. Balik lagi saudaraku. Balik lagi. Nanti selesai pandemik. Balik lagi ke gereja. Menghadap gembala. Bilang saya mau melayani lagi. Katakan amin saudaraku. Katakan. Kenapa seorang meninggalkan pelayanan? Karena hidupnya hanya ingin punya agenda sendiri. Biar agenda Tuhan yang kita jalankan. Wahyu 3 ayat 11 katakan apa? Yesus berkata, aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang saudara, apa yang ada pada saudara. Katakan amin. Yudas kehilangan mahkota. Karena dia tidak selesaikan panggilan pelayanannya. Dia tidak pegang apa yang ada padanya. Yudas menolak untuk bertobat dan berubah. Yudas tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Yudas menyebut persembahan dan penyembahan sebagai pemborosan. Yudas tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya. Yudas membuang Yesus ke tangan orang jahat. Yudas tidak pernah selesaikan panggilan. Dan kita tidak mau ikut Yudas. Cara hidup Yudas, kita sudah belajar hal ini. Yang mengerti katakan amin. Putuskan, kita mau belajar pelajaran berharga dari kehidupan Yudas. Agar kita tetap pegang apa yang ada pada kita. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Yang mau katakan amin. Saya mengasihi saudara. Saya berdoa, saudara yang setia mengikuti program Menara Doa ini. Sekalipun mungkin kita tidak pernah bisa ketemu tatap muka. Tapi kita bisa bertemu nanti di sorga. Kita akan ketemu di sorga, pastikan itu. Pegang saudaraku iman ini. Pegang, saudara catat baik-baik pesan ini. Biarlah kita mau menjadi seorang Maria. Kita belajar dari kegagalan Yudas. Supaya kita tidak ikuti jalan hidup mereka ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan hati untuk makan perjamuan. Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, Kau sudah berbicara buat setiap kami. Kami mau Tuhan setiap hari mati terhadap diri kami sendiri. Mati terhadap daging kami. Hawa nafsu kami. Kami mau mati terhadap kesombongan kami. Ya Tuhan, keserakahan kami. Dan hawa nafsu kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu ya Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang rendah hati. Yang murah hati. Yang besar hati ya Tuhan. Berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.